sosok berambut panjang ini berjalan ke belakang dari arah yang menikung tadi, dari arah yang tidak diketahui, tidak terlihat karena sungainya berbentuk menikung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mampir ke channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, melike, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita dari subscriber ya, dan terjadi di daerah Jawa Timur, daerah hutan, daerah sekitar hutan di sana, daerah Ngawi ya. Nah, ceritanya ketika itu ada seorang anak namanya Tromanto ya. Ketika itu masih kecil, itu kejadian tahun 95-an. Dan ketika itu Tromanto sore itu main ke sungai. Jadi di masa itu di daerah situ masih banyak anak-anak kecil yang main ke sungai. Jadi mereka biasanya kalau sore itu mandi di sungai seperti itu ya. Nah, Tromanto ini sore itu main ke sungai dan dia mengajak temannya, tapi ketika itu temannya tidak ada yang mau ya, karena kondisinya ketika itu sepertinya mau hujan ya. Jadi Tromanto sendirian main ke sungai. Kondisinya mendung, sedikit mendung, dan dia mandi sendirian di situ. Nah, ketika dia mandi, Tromanto mendengar ada suara seperti beberapa orang yang berbisik-bisik di situ. Jadi di dekat tempat dia mandi itu, di sungai itu, dia mendengar ada seperti beberapa orang, dan jumlahnya lumayan banyak. Ketika itu mereka terdengar saling berbisik-bisik ya, seperti suaranya gitu ya, dan jumlahnya beberapa orang. Nah, ketika itu Tromanto merasa merinding ya, merasa takut karena dia sendirian di sungai itu dan di situ tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika dia di tengah ketakutannya tadi, dia mulai mau menyelesaikan mainnya di sungai itu, apalagi dia sendirian di situ. Mulai minggir dan mau memakai baju ya. Nah, ketika dia mulai minggir ini, jadi tempat Tromanto ini mandi, lokasinya di dekat situ ada tikungan ya. Jadi sungainya berbentuk melengkung seperti ini ya, berbentuk melengkung, dan lokasinya di tengah seperti hutan gitu ya, karena di situ masih banyak hutan, dan di pinggir sungai ini dipenuhi pohon bambu biasanya di daerah situ ya. Nah,
tiba-tiba Turmanto melihat dari salah satu sisi yang menikung tadi muncul sosok yang Turmanto tidak yakin itu laki-laki atau perempuan, tapi rambutnya cukup panjang dan dia membelakangi Turmanto. Dan dia jalan, tapi jalannya aneh, jadi jalannya memunggungi Turmanto, jalan ke belakangnya, rambutnya cukup panjang. Dan Turmanto yang awalnya mau menyelesaikan mandinya, dia tidak jadi ya, karena melihat sosok ini yang cukup aneh yang membuat Turmanto penasaran. Nah, di pinggir sungai, jadi di daerah situ itu biasanya di sungainya itu pinggirnya banyak yang dilubangi ya, jadi tanahnya dari tanah cadas itu nanti dilubangi, kata orang-orang itu biasanya untuk menangkap ikannya, jadi dilubangi, nanti diberi lubang ke arah, diberi aliran air ke arah sungai. Tapi ada juga yang mengatakan zaman dulu orang banyak mencari emas di lubang-lubang tersebut, jadi dia sengaja melubangi pinggir air. Nah, di situ mereka sambil mencari emas. Dan memang daerah beberapa sungai di Ngawi itu setahu saya memang banyak seperti itu ya, karena pasirnya itu zaman dulu itu banyak emasnya, entah emas dari mana ya. Nah, ketika Turmanto melihat sosok ini, dia yang awal mulanya mau mengambil bajunya, dia malah terdiam di situ sambil mengamati sosok ini. Dan sosok berambut panjang ini berjalan ke belakang dari arah yang menikung tadi, dari arah yang tidak diketahui, tidak terlihat karena sungainya berbentuk menikung seperti ini ya. Lalu dia jongkok kira-kira sekitar 20 meteran dari lokasi Turmanto ya, jongkok tepat di sebuah lubang seperti yang saya ceritakan ya. Jadi di pinggir sungai itu ada beberapa lubang. Nah, dia jongkok di lubang tersebut sambil membelakangi Turmanto. Jadi dia ke lubang lalu jongkok di situ. Nah, Turmanto mengamati dan berpikir, ini cowok apa cewek? Kalau cowok rambutnya cukup panjang ya, dan gerakannya seperti cewek. Tapi kalau cewek rambutnya memang panjang, tapi tangannya terlihat kekar ya, terlihat berotot. Nah, Turmanto pun kembali lagi ke air ya, kembali lagi main ke air karena dia mengira ada seseorang di situ. Dan sosok ini tidak berpakaian ya, karena tapi tidak terlalu aneh ketika itu karena menurut Turmanto di tahun-tahun tersebut itu kalau sore itu orang biasa mandi di sungai ya, terutama cowok itu biasanya kadang-kadang dia memang membuka bajunya ya. Jadi biasa aja menurut Turmanto orang tidak berbaju. Jadi Turmanto mengira ini cowok ya, karena dia tidak berbaju ya, dia telah melepas bajunya. Dan Turmanto pun juga tidak berbaju ketika itu. Nah, di saat Turmanto masuk lagi ke air dan dia melihat lagi ke arah orang tersebut, tiba-tiba Turmanto mendapati orang tersebut sudah tidak ada di situ.
Dan ketika dia mendapati orang tersebut sudah tidak ada di situ, Tormanto pun terkejut dan kembali ketakutan ya. Jadi dia langsung kembali lagi minggir ke pinggir sungai dan memakai bajunya. Jadi langsung memakai bajunya, lalu dia memutuskan untuk pulang. Dan sebelum pulang, Tormanto karena penasaran, dia mendatangi lubang tempat orang tadi jongkok ya. Dan di situ dia mendapati ada kotoran manusia yang cukup banyak ya. Kotorannya katanya penuh sekolam, tapi mengerucut gini seperti ambeng gitu ya, seperti apa, tumpeng, dan penuh sekolam itu, dan tidak wajar ya kalau itu kotoran manusia. Jadi Tormanto ketika itu hanya geleng-geleng kepala. Dan dia pun langsung pergi. Setelah melihat isi itu, dia mulai pikirannya macam-macam ya. Ini pasti bukan manusia menurut Tormanto ketika itu. Dia pun langsung berbalik dan mau pulang. Dan ketika dia jalan, tiba-tiba dia merasa kakinya tersangkut sesuatu dan dia pun terjatuh. Dan antara sadar dan tidak sadar, dia melihat yang menyangkut di kakinya ini rambut ya. Dan tiba-tiba dia merasa seperti terseret ke belakang, ke arah lubang tadi. Tapi dia merasa mungkin itu dia terpleset atau seperti apa, tapi dia merasa seperti tertarik ke belakang. Dan ketika itu dia merasa tidak sadar lagi. Nah, ketika dia tidak sadar ini, di rumah orang tuanya ini menunggu Tormanto ini, tapi sampai maghrib, sampai malam dia tidak kelihatan pulang. Akhirnya orang tuanya bingung dan mencari-cari ke rumah-rumah temennya, ke rumah, dan bertanya-tanya ke orang-orang di sekitar situ, tapi tidak ada yang tahu Tormanto sama sekali. Dan di tengah kebingungannya ini, ada satu teman Tormanto yang bercerita, sore tadi Tormanto mengajaknya main ke sungai, dan ketika itu dia menolak ya. Akhirnya orang tuanya pun ditemani beberapa warga pun mencari ke sungai ya. Jadi mereka datang ke sungai dan memanggil-manggil Tormanto ketika itu, tetapi tidak ada jawaban. Sampai beberapa menit kemudian, ketika mereka mau pulang, tiba-tiba terdengar dari tengah sungai ini ada suara seperti orang berenang ya, kecipak-kecipak seperti itu ya. Dan mereka pun langsung menyanter ke arah situ pakai senter yang jadul yang dari besi itu ya. Dia menyanter ke arah situ. Ternyata di situ terlihat Tormanto sedang muncul ke permukaan dari dalam air sambil minta tolong ya, tolong. Akhirnya mereka pun orang tua Tormanto pun langsung turun ke air, berenang dan menolong Tormanto. Nah, setelah dibawa ke pinggir, Tormanto pun bercerita. Jadi setelah dia merasa tertarik tadi dan tidak sadarkan diri, ketika itu dia merasa ada yang memanggilnya dan dia pun terkejut dan tersadar. Tapi ketika dia tersadar, dia merasa ada sesuatu yang memeganginya, dan kondisi Tormanto ketika itu merasa sangat kedinginan ya. Dan ketika dia menoleh ke belakang, di situ dia melihat seperti ada sosok yang jadi kelihatan seperti ada cahaya remang-remang ya di situ, dan di situ terlihat ada sosok yang mukanya pucat dan putih, matanya pun putih,
itu ada di belakangnya dan tangannya cukup berotot, cukup kuat merangkul badan Turmanto ya. Dan di saat Turmanto kebingungan, dia mulai sadar bahwa rasa dingin ini karena dia berada di dalam air ya. Jadi dia mulai sadar bahwa dia berada di dalam air, dan dia mulai juga sadar bahwa sosok ini bukan manusia. Maka ketika itu Turmanto dalam hati langsung membaca ayat kursi ya, karena dia hafal ayat kursi, membaca ayat kursi sambil memberontak ya. Dan ketika dia memberontak tadi, dia terlepas dan langsung muncul ke permukaan dan melihat dan mendengar orang-orang yang teriak memanggil-manggil dia ya. Dan dia pun langsung berteriak tolong tadi dan bisa diselamatkan. Nah, menurut Turmanto, jadi di daerahnya itu ada sesosok hantu namanya Onggoinggi. Onggoinggi ini biasanya dia berada di sungai-sungai yang sepi atau di kedung itu sungai dalam ya. Di situ dia kadang-kadang menyamar menjadi seperti kotoran kotoran manusia atau kotoran kerbau, karena di kampung-kampung itu biasanya orang memandikan kerbau di sungai ya, atau jantung pisang atau gedebok pisang ya, yang biasanya berada di air. Dan di situ biasanya orang tua ini menakut-nakuti anaknya ya, jangan sampai bermain di sungai itu di tengah hari atau sore menjelang maghrib itu sendirian, dan harus cepat pulang apalagi kalau mendung. Wallahu alam hantu seperti ini ada atau tidak, tapi kemungkinan ini sebenarnya hanya cerita-cerita untuk menakuti anak-anak, karena ketika itu kalau hari mendung dan ada hujan, biasanya ada gelombang pasang air yang cukup deras dari atas ya, dari arah gunung ya, dan banyak anak yang hanyut atau apalah. Jadi mereka mengibaratkan itu dengan Onggoinggi. Onggoinggi ini sesosok wanita berambut panjang yang biasanya dia menyamar tadi jadi kotoran sapi atau jadi apa, dan ketika itu dia akan menjerat mangsanya dengan rambutnya, dan katanya dia akan membawa ke dalam air dan menyimpannya sekitar 3 hari sebelum orang ini nanti dilepaskan ya, karena dia sudah dimakan entah jiwanya entah apa, dilepaskan dalam kondisi mati dan mengapung. Tapi bagaimanapun orang ketika dia meninggal ya, tenggelam di air, memang setelah sekitar 3 hari dia akan mengapungnya. Wallahu alam. Cerita ini pun hanya cerita dari orang ya, tidak terlalu penting untuk dipercaya. Yang penting adalah kita harus mengambil pelajaran yang ada dalam cerita ini. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.